Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariful Anam dari kelompok 1 MVP. Asal saya dari Borneo, Bangkalan, Madura. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil flowchart yaitu flowchart alur KRS. Oke, mungkin dari kalian ada yang belum tahu tentang apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah dan juga solusi keputusan yang dilakukan di dalam sebuah program. Dan fungsinya sangat penting dalam sebuah pemrograman, yaitu sebagai pedoman bagi programmer dalam mengembangkan softwarenya sendiri. Pengambilan KRS ini wajib dilakukan pada mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang semester tua. Karena apabila tidak mengambil KRS tersebut, kita tidak bisa ngikutin mata kuliah di kampus. Biasanya kalau mahasiswa yang udah semester 2 ke atas, itu sering terjadi rebut-rebutan pada saat pengambilan KRS. Karena ada yang ambil matkul pagi, ada yang siang, dan bahkan ada juga yang mengambil matkul pada malam hari. Di jurusan informatika ini, syarat kelulusan itu harus memenuhi 145 SKS. Dan jika tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa tidak dinyatakan lulus. Bagi beberapa mahasiswa baru, mungkin kamu salah satunya. Kata KRS akan terdengar asing karena ketika di sekolah menengah atau akhir, sistem KRS belum diterapkan sehingga ketika memasuki lingkungan kuliah KRS yang kamu isi akan mempengaruhi mata kuliahmu. Nantinya dan seberapa besar SKS atau waktunya pembelajaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program studi tersebut. Jika kamu tidak isi, maka database kamu tidak akan tersimpan, yang berarti kamu tidak pernah diterima secara resmi dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kelas. Jadi, KRS ini sangat penting untuk membuktikan kalau kamu ini peserta didik resmi, bukan sembarang absen saja. Kalau nantinya kamu memiliki mata kuliah yang harus kamu ulang, maka sebaliknya kamu memprioritaskan mata kuliah tersebut karena mata kuliah itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk kelulusanmu nantinya. Jika kamu tidak mengulang, maka kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Kalau menurut kamu mengisi KRS sangat sulit untuk seorang diri, maka kamu bisa mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing atau pembimbing akademis dengan bantuan mereka. Hal ini akan memudahkan kamu dalam menentukan kelas mana yang perlu kamu ambil dan memprioritaskan mata kuliah mana yang bisa mengajar nilai IP kamu lebih cepat. IP atau indeks prestasi akan menentukan beberapa banyak SKS yang bisa kamu ambil dalam suatu semester. Alasan kenapa kamu harus memperhatikan nilai IP-nya karena semakin tinggi nilai IP kamu, maka semakin banyak jumlah SKS yang bisa kamu ambil. Mungkin hanya itu saja penjelasan flowchart dan fungsinya dari saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart alur KRS yang saya buat sendiri. Yang pertama, saya menggunakan simbol flowchart yaitu tanda panah atau simbol arus atau flow. Simbol ini sendiri menjelaskan tentang jalannya arus atau sebuah proses dalam flowchart. Dan yang kedua, saya menggunakan simbol persegi panjang yang namanya biasa disebut juga simbol proses yang dilakukan oleh komputer sendiri. Dan masih banyak lagi simbol flowchart di sana, tapi saya hanya menggunakan 2 simbol saja. Sekarang kita langsung saja bahas apa saja yang saya tulis dalam flowchart alur KRS tersebut. Yang pertama itu ada langkah-langkah cara melakukan KRS atau biasa disebut kartu rencana studi. Yang pertama itu ada harus membayar uang UKT dulu, dan yang kedua harus ngeprint kartu tanda mahasiswa baru agar gampang melihat dan memasukkan NIM sendiri. Dan yang ketiga itu memasukkan NIM dan kata sandi secara benar ke siakat kampus. Dan setelah melakukan proses tersebut, langsung saja kita klik pojok kanan dalam isi siakat, yaitu KRS atau biasa disebut kartu rencana studi. Setelah mengklik KRS, banyak sekali matkul yang ada, tapi kita hanya memilih beberapa saja. Atau biasanya kalau mahasiswa baru itu udah dipilihin matkulnya sama kampus tersendiri. Dan di setiap matkul ada jadwalnya sendiri. Dan jangan lupa juga catat jadwalnya. Dan ada juga nama dosen pembimbing masing-masing. Setelah melakukan pengambilan matkul KRS, langkah berikutnya adalah meminta validasi ke dosen pembimbing.
Setelah kita meminta validasi, kita menuju langkah terakhir, yaitu mencetak KRS dan meminta tanda tangan kepada dosen pembimbing masing-masing. Dan mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada salah atau kata yang kurang berkenan, saya Syariful Anam minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.